Kami ya Tuhan, Kau setia dalam setiap keadaan kami. Bila kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan selalu ada dekat kita, menjaga kita, melindungi kita. Ya, Dia pun sanggup memulihkan apa yang menjadi masalah persoalan kita. Ya, puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian girang-girang. Saya undang kita bangkit berdiri semua, kita bersuka cita, bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkan korban dan pujian atas kemurahan-Nya padaku. Bernyanyilah, bernyanyilah. Amin, haleluya. Nyanyikan nyanyian syukur. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Persembahkan, persembahkan korban dan pujian atas kemurahan-Nya padaku. Amin, haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya aku yang ada. Amin, haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur. Oh, biar kita persembahkan korban dan pujian atas kemurahan-Nya pada. Haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya aku yang ada bersyukur. Amin, haleluya. Atas segala berkat yang telah dilimpahkan bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya aku yang ada. Ya aku yang ada. Ya aku yang ada. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya Allah yang ajaib. Amin, haleluya. Ya, kita bangga. Ya, saya sering kali berkata, Tuhan, Kau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, biarlah kami mau berseru, berserah hanya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi penolong saya dan saudara. Kita tidak usah ragu, ya kita tidak usah takut, tidak usah kita cemas. Karena ada Tuhan Yesus, Dia adalah Allah El Shaddai. Amin, Allah Maha Besar. Amin, haleluya Yesus. Sementara kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah El Shaddai. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah
takut-takut saya jemput jemaat berdiri. Amin, haleluya. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya
kasih Kristus nanti Ibu Sugiono pimpin doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. El Shaddai, El Shaddai, amin. Allah Maha Kuasa, katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, haleluya, segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya padamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh datang menyembah, mengagungkan, memuliakan akan Engkau Allah. Kami sanjung, kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Beri kami senantiasa kekuatan iman yang kuat teguh di dalam mengiring dan menyembah kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami serahkan hidup kami ini Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya di dunia ini yang patut kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Karena Engkau Allah juru selamat kami yang hidup Bapa. Haleluya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau baik pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau begitu baik Bapa. Kami percaya Tuhan Engkaulah Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja kami yang heran. Engkaulah Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Bapa. Syukur hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan. Ini semua adalah cinta dan kasih daripada Engkau ya Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, terpujilah akan kasih-Mu Tuhan. Berkati semua sidang jemaat di tempat ini Bapa. Engkau urapi yang sakit, Engkau sembuhkan yang lemah, Engkau kuatkan dalam kesusahan. Engkau hiburkan Tuhan, Engkau kuatkan kami. Juga Tuhan berkati bagi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Agar firman-Mu yang sebentar oleh dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi kami kita semua ya Tuhan di tempat ini. Engkau kuatkan kami ya Bapa. Engkau bimbing kami terus.
Engkau peliharakan sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Diberi kekuatan dan kesehatan dengan kasih kemurahan-Mu yang dari surga. Kami percaya Engkau baik adanya. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah akan Engkau Yesus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi hidup kami semua di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah akan Engkau segalanya Bapa. Kami mau serahkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Benar saudara, Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita bersandar kepada Allah El Shaddai, Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Kita lihat firman Allah yang masih dalam ayat yang sama, dalam Yesaya 41, yang kita ulang baca lagi, meskipun kita tetap duduk, sudah kita baca kemarin. Tapi kita baca sama-sama dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang sudah dapat atau di Alkitab saudara-saudara. Kita akan baca sama-sama ayat ini supaya kita lebih memahami. Ya, ayat 10, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sampai di situ. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah ikuti janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Allah selalu menyertai kita. Bahkan sampai kepada kesudahan alam. Tuhan Yesus mengatakan. Lalu yang kedua, Tuhan juga memberitahu janganlah bimbang. Kenapa dikatakan lagi? Kata jangan berarti tidak boleh. Tidak boleh bimbang. Sebab resiko orang yang bimbang itu berat. Makanya Tuhan memberitahu, janganlah engkau bimbang. Engkau boleh mengalami masalah, ujian, cobaan, apapun itu. Tapi jangan engkau bimbang, kata Tuhan. Jangan engkau bimbang. Apa sih sebetulnya bimbang itu? Bimbang itu ragu. Bimbang itu adalah mendua hati. Bimbang itu adalah tidak memiliki keyakinan dengan sungguh akan Tuhan. Orang boleh berkata, oh, saya percaya Tuhan. Tapi dia tidak yakin. Saya dengar firman Allah, saya percaya, tapi dia tidak yakin. Ini berbeda. Tidak bimbang itu artinya dia tetap pegang akan firman Allah. Dia tahu firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan dia tahu kalau dia pegang akan firman Allah, akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam dirinya. Tetapi iblis juga, dia selalu banyak menteror, terlebih kita orang percaya. Supaya kita itu menjadi bimbang. Sebab di dalam Alkitab Yakobus pasal 1, di situ firman Allah mengatakan begini. Di dalam ayat 5 berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang demikian
Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Memikirkan dan mengatakan bimbang, orang seringkali sudah anggap biasa. Seringkali sudah menjadi latah. Tapi Alkitab memberitahu, orang yang bimbang jangan berharap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak bisa orang bimbang. Orang bimbang itu, saya ulangi, bisa dia percaya tentang Allah. Tetapi dia tidak memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu Allah yang besar, Allah itu Allah yang dahsyat luar biasa. Iblis tahu kelemahan manusia adalah manusia cepat menjadi bimbang. Sebab iblis tahu, pada saat kamu mendua hati, pada saat kamu meragukan aku atau meragukan Allah, kamu tidak akan melihat kuasa Allah terjadi dalam dirimu. Bimbang ini tidak hanya terjadi kepada orang mula-mula Kristen. Yang sudah lama menjadi Kristen pun, bahkan pun mungkin dia pelayan hamba Tuhan sekalipun, mudah sekali dia akan didatangi dengan kebimbangan. Apalagi mungkin dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, dia sudah minta pertolongan Tuhan, tetapi apa yang dia doakan tidak ada jawaban. Malah mungkin kesukaran, kesulitan yang datang menimpa di dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi bimbang. Kenapa Tuhan? Aku mengikut Tuhan. Aku menjadi orang Kristen. Aku sudah beribadah sama Tuhan. Tapi kenapa aku tidak lepas dari kesukaran, penderitaan dan sebagainya ini? Lalu dia menjadi bimbang. Orang kalau sudah jadi bimbang, apa yang terjadi? Dia menjadi pasif. Setelah bimbang dia pasif. Dia masa bodoh. Nah, kalau dia sudah menjadi pasif, maka dia masa bodoh di dalam dirinya. Tidak ada keinginan untuk bisa lebih sungguh-sungguh, untuk lebih menantikan janji Allah. Ya sudah, dia masa bodoh, pasif. Dia bimbang. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita ketahui, sebab penyakit rohani kita, orang Kristen, mudah sekali, gampang sekali kita menjadi bimbang. Doa yang tidak terjawab, keinginan yang tidak dijawab, harapan yang tidak didapati, membuat banyak orang Kristen mudah menjadi bimbang. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Alkitab, Mazmur 119 ayat yang ke-113. Mazmur 119 ayat 113. Allah benci kepada orang yang bimbang. Orang yang bimbang Allah tidak suka. Bukan hanya sekedar tidak suka, Allah benci kepada mereka yang bimbang. Orang yang bimbang akan Allah sama dengan menghina akan Tuhan, tidak percaya kekuasaan dari Tuhan. Makanya disebut Allah membenci orang yang bimbang. Tahun yang penuh kesukaran ini, kita perlu memiliki keyakinan yang kokoh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan akan janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Firman Allah, Yesus katakan, langit dan bumi boleh saja lenyap, tapi perkataanku, firman Allah, janji-janjiku tidak akan pernah berubah. Tapi manusia seringkali mudah sekali menjadi bimbang
bila mana doa dan harapan dan keinginannya tidak tercapai dalam kehidupannya. Ini yang jadi masalah besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali bimbang itu muncul di dalam kehidupan saya dan saudara. Bila mana ada sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Ada situasi sekeliling kita, dalam pribadi kita mungkin, yang membahayakan, yang tidak enak, ya, yang mungkin mengancam kita. Ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang betul-betul tantangan yang begitu besar yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Ada contoh dalam Alkitab. Tuhan Yesus dari satu tempat, dia ajak murid-muridnya, ayo naik ke perahu. Kita akan pergi menyeberang ke satu tempat. Lalu naiklah mereka. Tapi Tuhan berkata, kamu berangkat saja. Aku akan pergi ke gunung, bukit. Aku akan berdoa di sana. Lalu menjelang subuh, mungkin kira-kira pukul 3 pagi. Terjadi angin kencang, gelombang yang begitu hebat di Laut Galilea. Murid-murid kewalahan. Air mulai masuk. Dalam keadaan yang genting seperti itu. Lalu mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka berteriak dan berkata, itu hantu. Orang kalau sudah bimbang, Tuhan pun dianggap hantu. Mereka berteriak hantu, ketakutanlah mereka. Makin mendekat, makin mendekat. Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus, dia berkata begini, kalau benar engkau adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air berjumpa menemui engkau. Tuhan berkata apa? Oke. Petrus turun dari dalam perahu, dalam angin gelombang yang dahsyat. Dan ajaibnya, Petrus bisa berjalan di atas air berjumpa dengan Yesus. Dia bisa jalan bukan pakai jimat, bukan. Itu adalah dia tahu, dia melihat Yesus bisa jalan di atas air. Oh, kalau betul engkau Tuhan, katakanlah aku mau turun dan aku jalan. Oh, datanglah Petrus. Petrus turun dan dia berjalan di atas air. Tapi setelah dia melihat dan dia mulai merasakan angin yang begitu kencang, gelombang yang datang, merasa takut, Alkitab berkata, mulailah dia tenggelam. Sebelum kelelep masuk ke dalam danau, dia berteriak, Guru, tolong saya. Lalu Tuhan begitu cepat menjangkau Petrus. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau tidak percaya? Tuhan sampai berkata, kau bisa jalan di atas air, tapi pandanganmu sudah keliru. Engkau melihat angin, merasakan gelombang. Engkau tidak melihat kepadaku, maka engkau tenggelam. Itulah banyak kejadian dalam kehidupan kita orang Kristen. Kita sebagai anak Tuhan tidak melihat lagi Yesus sebagai pemimpin kita, penolong kita yang ajaib. Pada waktu saat ujian, tantangan, cobaan, ujian yang berat sekalipun datang dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai penolong. Tapi kita melihat masalah itu, kita melihat problem itu, kita melihat tantangan yang besar yang ada di depan kita. Arah pandangan kita tidak lagi kepada Tuhan, karena terancam. Wow, bisa saja aku tenggelam.
Gelombang angin yang begitu hebat akan menenggelamkan saya. Dalam saat-saat seperti itu, Petrus beralih pandangan, mengalihkan pandangan kepada gelombang, angin yang kencang. Ini juga masalah kita. Pencobaan, kesukaran, kesulitan, tantangan, problem dalam kehidupan kita itu selalu mengintai kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Dan selama mata rohani kita terarah kepada Tuhan, kita tidak bimbang, kita percaya dengan teguh, kita bisa berjalan di atas angin gelombang, badai sehebat apapun. Tapi masalahnya kita terpengaruh melihat tantangan, ujian, kesukaran, kesulitan itu yang membuat kita bisa jadi lemah, jadi bimbang. Seringkali saudara, ya, karena melihat begitu besarnya tantangan bagaikan angin badai, angin topan, kita berpikir, wah, masalah ini akan menenggelamkan usaha saya. Masalah ini akan merusak anak-anak saya, pekerjaan saya, apalagi semuanya hal-hal yang ada dalam diri kita. Kita pikir angin gelombang, angin badai cobaan itu akan menenggelamkan kita. Nah, di sini kita lihat Petrus, untung dia berseru kepada Tuhan. Guru, tolonglah aku. Kalau mungkin dibahasakan, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Aku sudah mau tenggelam. Alkitab mengatakan setelah dia memandang angin dan gelombang, lalu dia mulai tenggelam. Mau berenang bagaimana? Angin topan gelombang yang begitu besar. Memang seringkali saudara, rasa bimbang ini muncul karena kita menghadapi banyak persoalan seperti yang saya katakan tadi. Doa, harapan, keinginan yang tidak kita dapatkan. Lalu mulai kita menjadi lemah. Kita mulai menjadi pasif, kita mulai menjadi bimbang. Tetapi kita lihat juga ada orang di dunia ini bisa menjadi bimbang, bisa menjadi lemah. Oleh sebab apa? Karena dia diberkati. Karena apa? Dia sukses. Karena apa? Dia berhasil. Dia mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Di dalam kitab Amsal berkata, Tuhan, jangan jadikan aku orang kaya, supaya aku tidak menjadi tinggi hati atau sombong. Tapi jangan juga jadikan aku orang yang sangat miskin, sehingga aku mencuri, katanya. Kita lihat ada orang menjadi bimbang, menjadi lemah, menjadi pasif, meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Allah lagi. Karena mereka telah mendapatkan semuanya. Apa yang mereka harapkan, mereka dapatkan. Lalu menjadi angkuh, menjadi sombong. Ini hari Minggu. Kalau tidak salah Selasa kemarin. Apa Senin atau Selasa? Terjadi kebakaran di Los Angeles dan California. Kalau saya lihat peta, daerah Los Angeles itu perbukitan. Perbukitan yang indah sekali. Disitulah Hollywood.
para bintang film membangun rumah. Saya ikuti berita, ada bintang film terkenal membangun rumahnya $6,5 miliar. $1 miliar itu sama dengan 1,5 triliun. 15 triliun. $1 miliar. 6,5 triliun. Ada yang $4 miliar. Kasih 15 saja, 60 triliun. Rumah yang mewah-mewah. Rumah yang wow, harganya bukan lagi ratusan, 500-an juta, miliaran, triliunan rupiah. Dikasih foto sebelum dibakar oleh Tuhan. Wow, indah memang itu. Tempatnya artis-artis, orang-orang kaya di dunia ini pergi bangun rumah, ingin nempel dekat Hollywood, ingin melihat artis-artis. Tapi di situ adalah kota Sodom dan Gomora. Kalau tidak salah saya ikuti berita. Hari Selasa mulai terjadi kebakaran atau Rebo. Sehari sebelum terjadi kebakaran yang besar. Satu pertemuan yang besar, para artis, orang-orang hebat, orang kaya yang luar biasa itu mengadakan pertemuan di salah satu gedung yang namanya Golden Globes. Begitu banyak artis, begitu banyak bintang film, orang-orang yang kaya raya. Lalu mereka mengadakan voting. Apa voting mereka? Siapa yang banyak dibicarakan oleh orang di dunia ini sekarang? Mereka voting, mereka berkata setelah dapat votingnya, yang banyak dibicarakan orang, buat bibir orang adalah siapa? Pemain film, bintang-bintang film, para artis dan sebagainya. Kedua, ibu atau orang tua ibu. Lalu Tuhan Yesus nol. Tidak ada yang memilih Yesus, tidak ada. Orang-orang yang ada di situ waktu si pembicara memberitahu inilah voting yang didapat, ternyata begitu banyak para artis, para pemain bintang-bintang film mendapatkan nama dan jumlah voting mereka begitu tinggi. Kedua ibu, dan nama Yesus kosong, tidak ada. Sambil ketawa, orang senyum-senyum sambil ketawa. Saya ajak lihat itu jengkel. Besoknya terjadi kebakaran. Awalnya ada kebakaran di bukit. Angin Santa Ana yang begitu kencang meniup ribuan rumah-rumah mewah yang harganya triliunan rupiah terbakar habis. Mereka menghina akan Tuhan. Ulangan 4 ayat 24. Allah adalah api yang menghanguskan. Bisa katakan seperti itu. Dan dia adalah Allah pencemburu adanya. Mungkin Tuhan lihat, kamu kok orang Kristen. Kamu dibesarkan dengan orang Kristen. Kamu sudah kaya. Beli rumah mewah, perabotan dan segala-galanya kamu sudah dapat. Lalu sekarang kamu menghina Allah. Kamu menganggap lebih hebat manusia daripada Allah. Kok bisa? Saya perhatiin berapa banyak video yang ditampilkan. Bagaimana rumah ribuan itu punya artis, punya orang-orang kaya. Api yang diperkirakan cuma di bukit bisa terbang ke pemukiman, rumah-rumah yang sangat mewah. Masuk ke dalam, membakar, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Presiden Amerika juga memberitahu
dia juga heran. Baru kali ini dalam sejarah Amerika terjadi kebakaran seperti ini. Saya berani katakan, itu bukan perbuatan alam, itu adalah Allah yang sudah mengerjakan itu. Oh, mereka menghina akan Tuhan Yesus, dibalas oleh Tuhan dalam tempo sehari 2 hari, rata dengan tanah, tidak punya apa-apa lagi. Bukan ratusan ribuan. Ada yang memberitahu 12.000, 15.000 rumah-rumah yang sangat mewah itu habis dalam sekejap. Nah ini karena terlalu banyak duit, terlalu kaya, mereka jadi pasif, tidak percaya Tuhan. Awalnya masih bimbang-bimbang, masih kaki satu ke Tuhan, kaki satu ke dunia. Tapi berjalannya waktu, ternyata mereka lebih miring kepada dunia. Lalu mereka menghina akan Tuhan. Kita lihat sudah, Tuhan itu udah geram. Saya pikir ini sama seperti Sodom dan Gomora. 2 kota besar zaman itu. Begitu kaya, makmur. Karena mereka itu berdosa dan jahat, Tuhan bakar. Tuhan itu mau dihina, mau diejek. Allah penuh belas kasih, tapi Allah itu penuh dengan murka. Kalau sudah kelewatan, wah sudah. Ini seluruh dunia ini. Mereka melihat berita-berita ini. Untuk apa? Untuk mengajar manusia di dunia ini. Jangan seperti mereka yang selebritis, bintang film, orang yang kaya raya, tapi menghina akan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jangan coba-coba menghina nama Tuhan Yesus. 1 kali kelak dia akan mendapatkan murka Allah yang luar biasa. Lalu ada orang katanya berkata begini, loh saya sudah berapa kali menghina Tuhan tapi saya sehat saja. Tuhan masih berkemurahan. Menunggu engkau percaya bertobat. Kalau tidak, engkau akan lihat murka Allah. Jadi ada orang menjadi bimbang karena masalah, karena ujian, karena persoalan, apapun. Ada orang menjadi bimbang dan tidak percaya Tuhan, meragukan akan segala kekuasaan Tuhan karena sudah terlalu banyak uang, sangat kaya dalam hidupnya. Seperti ini peristiwa. Dan saya lihat di berita tadi pagi, sampai sekarang api belum bisa dipadamkan. Amerika punya alat teknologi dan pesawat pemadam dan begitu canggih, belum bisa dipadamkan. Pemadam kebakaran bingung, nggak tahu bagaimana memadamkan. Api di sana, api di sana, api di sini. Saya yakin 100% ini tindakan dari Tuhan. Allah buktikan siapakah kamu. Kamu debut tanah, tidak ada arti. Allah tunjukkan kekuasaannya yang berdaulat itu. Lalu tadi pagi ada lagi. Nggak tahu ini para selebritis atau orang, tapi di satu tempat mungkin di Amerika. Mereka di satu tempat berlutut di tanah, menangis minta ampun, sadar. Syukur kalau mereka bertobat. Itu kerugian yang dialami orang-orang ini. Tadinya kaya raya, rumah yang triliunan harganya, belum surat-surat berharga yang ada di dalam rumah itu habis semua, ludes semua. Tadinya petantang petenteng uang triliunan rupiah sampai habis semua. Ini orang bimbang
Orang sudah pasif meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan memberitahu bahwa janganlah bimbang. Ini aku Allahmu. Orang bimbang sudah tidak meyakini akan keberadaan Allah. Akan kekuasaan Allah sudah meragukan. Orang sudah bimbang. Kita perlu, saudara, untuk memperkuat iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Sehebat apapun kesukaran, kesulitan yang kita alami, apalagi tahun ini, tetap kita pertebal, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Jangan aku jadi bimbang. Rugi kalau menjadi bimbang. Allah benci dan jangan berharap engkau akan mendapatkan sesuatu bila mana engkau mendua hati. Nah, ini satu contoh yang mungkin kita jadikan bahan referensi. Raja Nebukadnezar zaman itu kaya raya di seluruh dunia. Dia yang terkaya. Pemerintahannya begitu besar sekali. Saking kayanya, saking termasyurnya. Dia mendirikan patung emas dengan setinggi 66 hasta, lebar 6 hasta. Selesai dibangun, dia umumkan pada waktu tabisan, semua kerajaan, stafnya, menteri-menterinya, jenderal-jenderal sampai masyarakat datang untuk menyembah patung yang aku dirikan. Kedengaranlah itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ditentukan mereka datang. Pada waktu segala macam musik dibunyikan sebagai pertanda bahwa semua orang harus tunduk dan menyembah kepada patung emas Raja Nebukadnezar. Semua para hadirin tunduk. 3 orang tidak mau tunduk. Tidak mau menyembah patung. Kenapa? Sejak kecil mereka itu sudah diajarkan oleh imam-imam, guru-guru orang Yahudi. Harus tunduk sama Allah. Larangan yang sangat keras, jangan menyembah berhala. Akan mendapatkan kutukan sampai kesekian kali turunanmu menjadi terkutuk. Waktu mereka itu disuruh menyembah, mereka tidak mau. Mereka tahu cuma ada satu Allah yang disembah. Mereka itu direkrut dari Israel. Mereka pintar, mereka cakep, dibawa, dididik dengan cara Babel, dengan cara-cara daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi mereka tidak terkontaminasi. Itu hebatnya. Kenapa? Sejak kecil mereka itu sudah dididik. Makanya saya minta kepada saudara-saudara, punya anak, apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah beranjak anak-anak atau remaja atau dewasa atau pemuda? Sejak dini didiklah mereka takut akan Allah, didiklah mereka akan kebenaran. Sebab kalau mereka sejak dini dididik takut akan Tuhan, benih-benih itu akan terus ada pada mereka. Sehingga pada waktu hal yang sulit terjadi, mereka tidak terpengaruh. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Orang beritahu kepada raja. 3 orang yang tidak mau. Wow, raja ini begitu marah. Padahal sudah di ultimatum. Siapa yang tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nebukadnezar memanggil 3 orang ini. Apa betul kamu ini tidak mau menyembah patung yang aku dirikan itu? Kalau kamu tidak mau menyembah patung yang aku dirikan itu, maka kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api.
yang dipanaskan 7 kali panas biasa. 7 kali panas biasa saja, besi aja itu bisa meleleh. Bisa meleleh. Apakah kamu tidak takut dimasukkan ke dalam dapur api? Sujudlah pada waktu musik dibunyikan. Apa jawab mereka? Percuma kami akan memberitahukan kepada Tuhan Raja. Andai kata pun Allah yang kami sembah dan kami puji, Dia tidak akan menolong kami. Dia tidak melepaskan kami dari dapur api. Dia tidak membela saya. Dia tidak memberkati kami. Kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhan. Ini bukan menghadap jenderal, menghadap raja yang sangat ditakuti. Mereka kokoh, tidak digoyangkan. Mereka tidak bimbang sedikit pun. Bahkan mereka berani katakan, andai kata Allah yang kami sembah itu tidak mau menyelamatkan kami, tidak mau menolong kami, tidak mau melepaskan kami dari api itu, jangan harap Tuhan Raja kami tunduk menyembah. Wah, sedelat kok, paling berapa menit menyembah. Wih, selamat. Ini kekokohan iman, tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini harga yang tidak bisa dibayar dengan duit. Bahkan dengan nyawa pun mereka berani pertaruhkan. Ini kekokohan iman. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Marah besar raja. Bodyguard panggil. Lemparkan mereka ke dapur api. Bodyguard yang mengangkat mereka. Mengangkat ke atas, diturunkan ke dapur api. Mati kabeh. Mereka sudah diikat dengan tali. Baju mereka disatukan. Pakaian-pakaian mereka diikat bersama. Tapi waktu masuk ke dalam dapur api, lihatlah, mereka berjalan-jalan di atas dapur api itu. Nebukadnezar panik melihat mereka bertiga dimasukkan. Kenapa ada 4 dan 1 itu adalah seperti dewa? Siapakah dia? Dia menjelma dari penjelmaan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saya dan saudara. Nebukadnezar panik. Dia suruh keluar. Yang 1 lenyap, yang 3 keluar. Diperiksa pakaian mereka tidak ada yang hangus. Rambut mereka pun tidak terbakar. Nebukadnezar kaget luar biasa. Dan saat itu Nebukadnezar yang sombong dan angkuh tunduk. Sehingga dia katakan kepada seluruh masyarakatku, kalau ada yang mengelek, mengolok-ngolok, ini Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, akan aku penggal-penggal rumah-rumah mereka, akan aku robohkan semuanya. Karena sungguh Allah Mesak, Sadrak, Mesak, Abednego, dialah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mendatangkan mujizat. Itulah Allah saya dan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak bimbang sedikit pun. Daniel 6. Daniel dipilih oleh Raja Darius menjadi asisten daripada raja. 120 menteri, 3 wakil raja, salah satunya Daniel. Tapi 120 menteri dan 2 wakil raja tidak senang sama Daniel. Iri, benci, karena Daniel sangat disayang oleh raja. Dia orang bijaksana. Semua yang diatur mendatangkan hasil yang baik raja. Makanya salut sama Daniel. Lalu mereka bermufakat, ini 120 menteri dan 2 wakil raja.
Kita salahin apa dia ya? Segala apa yang dia lakukan benar, tidak ada salah sedikit pun. Lalu ada yang ngomong, oh ada satu, yaitu dia itu taat beribadah kepada Allah. 1 hari 3 kali dia datang ke rumahnya berdoa. Susun rencana jahat. Inilah yang kita akan pakai. Datang kepada Raja Darius, mereka berkata, Tuan Raja, kami berpikir-pikir ada satu hal yang luar biasa yang kami sampaikan. Apa itu? Selama 30 hari ini Raja, tidak ada seorang pun yang akan memohon kepada ilah, dewa siapapun selain kepada Raja saja. Lalu, ya, kalau ada, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam goa singa. Raja tidak tahu tipu muslihat orang-orang ini. Lalu, oke, 120 menteri, 2 wakil raja. Lawan cuma 1 orang, Daniel. Raja nurut, tidak tahu tipu muslihat mereka. Lalu mereka katakan, Raja harus dicap, harus dimeterai. Supaya kalau sudah dikeluarkan hukum ini, tidak boleh dicabut, nggak boleh dirubah. Oh begitu ya, Raja nurut. Apa yang terjadi? Mereka sudah tunggu. Setelah keputusan Raja sudah disebarkan, Daniel mendengar. Apa dia takut? Tidak. Demi didengar oleh Daniel keputusan daripada Raja dan menteri-menteri itu, maka tetaplah ia pergi ke rumahnya berdoa 1 hari 3 kali kepada Allahnya. Dia tidak takut ancaman masuk di dalam goa singa. Waktu kedapatan mereka katakan, ternyata tuanku Daniel orangnya. Alkitab menulis Raja sangat-sangat sedih. Aduh, dia nggak tahu ini tipu muslihat dari orang-orang ini. Raja mengelak, tidak mau. Mereka katakan tidak, sudah dicap, sudah dimeterai. Raja mencari jalan melepaskan Daniel, udah nggak bisa. Tuan Raja sudah dimeterai, tidak bisa. Dalam hukum Medi dan Parsi tidak bisa. Raja menyerah. Dia temui Daniel. Raja berkata begini, Daniel, kiranya Allah yang kau sembah itu akan menyelamatkan engkau dari goa singa. Pulang Raja ke rumah. Raja tidak bisa dihibur. Raja tidak mau makan, tidak mau minum. Dia hanya merenungkan, Daniel, kenapa aku sangat bodoh ini? Dia mengharapkan Daniel itu bisa hidup. Mengharapkan sesuatu mujizat kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Subuh-subuh dia datang di goa singa. Raja berkata dengan lembut, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah dan engkau puja itu menyelamatkan engkau dari kebuasan singa itu? Tidak lama-lama Daniel menjawab, benar ya Tuanku Raja. Karena Allah telah melihat aku tidak berbuat jahat kepada Raja. Dan Allah melihat aku tidak berbuat dosa kepada Allahku yang aku sembah. Wow, gembira ini Raja. Perintahkan orang mengangkat Daniel. Dan dia katakan, Tuan Raja, Allah utus malaikatnya mengatupkan mulut singa. Sehingga mereka tidak mencakar dan membunuh aku. Saya pernah lihat satu gambar tentang Daniel ada di goa singa. Ya, Daniel berdiri
dengan terikat begini. Singa, wah, dikeliling dia. Nampaknya dalam lukisan itu singa-singa muka-muka manis. Tidak buas, muka-muka manis. Daniel ada di situ. Aduh, saya ingat luar biasa. Allah sanggup mengatupkan mulut-mulut singa yang liar dan yang ganas seperti itu. Dikeluarkanlah Daniel. Dan Daniel diberikan jabatan yang lebih tinggi lagi. Lalu raja mengeluarkan perintah. Kumpulkan 120 menteri. 2 wakilku. Istri mereka juga bawa. Anak-anak mereka juga bawa. Masukkan mereka ke goa singa itu. Alkitab mengatakan belum sampai ke dasar singa, mereka sudah dipatahkan, diremukkan oleh singa. Itu kekuatan kuasa daripada Allah. Kita lihat Daniel tidak bimbang. Ancaman dimasukkan ke goa singa, logika manusia pasti Daniel remuk. Tapi dengan dia tidak bimbang sedikit pun, kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya. Saya simpulkan antara Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel, Allah sangat menghargai orang yang tidak bimbang kepada Allah. Allah menghormati, Allah membela, Allah menghargai mereka. Dan di situ Allah akan nyatakan pertolongan, Allah nyatakan pembelaannya. Sehingga Alkitab memberitahu Allah benci kepada orang yang bimbang. Itu sebabnya Yesaya 41 ini. Jangan bimbang. Aku Allahmu. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, jangan masalah itu melemahkan kita, membuat kita pasif, membuat kita menjadi bimbang, membuat kita jadi lemah. Lalu kita tidak tahu berbuat apa. Allah benci kepada orang yang bimbang. Tapi kita teguhkan hati kita. Seberat apapun masalah kita hadapi, Tuhan, sehebat apapun tantangan, problem, kesulitan, kesukaran yang aku hadapi, aku tidak akan jadi bimbang sedikit pun. Di dalam Alkitab, dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24, di situ firman Allah mengatakan begini. Jikalau kamu datang memohon sesuatu kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Allah dengan tidak bimbang, ini perkataan Tuhan Yesus, maka apa yang kamu minta akan diberikan oleh Tuhan. Bahkan di dalam ayat 24 di situ disebutkan, bahkan pada waktu kamu tidak bimbang, pada waktu kamu belum mendapatkan sebetulnya, tapi engkau sudah menerima. Engkau sudah menerima, padahal kita belum di tangan kita. Ini apa? Bicara apa? Keyakinan, kesungguhan, tidak bimbang. Aku minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan belum beri hari ini, tapi kita yakin apa yang kita minta itu Tuhan sudah jawab. Maka kata Tuhan apa? Maka itulah yang akan terjadi kepadamu. Di sini kita lihat bahwa Allah sangat-sangat menghormati, menghargai, membela, menolong, memberkati orang-orang yang tidak bimbang sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Oh, sekarang ini saudara, meskipun juga ada banyak sekali Bani Kedar, Nebayot. Wow, saya kagum sekali saudara. Di luar negeri, daerah-daerah yang sangat fanatik, Tuhan tarik mereka dengan mujizat. Ada penglihatan, ada suara-suara dari Tuhan menjangkau mereka. Dan di Indonesia juga. Lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan mereka ini
Saya ikuti kesaksian mereka. Mereka ini tidak ada rasa takut. Malah mereka memberitakan Injil kepada siapapun, kepada teman, rekan mereka, saudara mereka. Mereka berani sekali katakan, tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, tidak ada. Yesuslah jalan keselamatan dan kehidupan, tidak ada yang lain. Meskipun mereka itu dikucilkan, tidak dianggap anak, tidak akan mendapat warisan dan sebagainya, tidak peduli. Kami sudah dapat warisan dari Tuhan, itu keselamatan hidup yang kekal. Di luar negeri tokoh-tokoh, orang-orang penting, Tuhan jamah mereka, dan mereka bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi sebaliknya juga, akhir zaman ini banyak orang juga karena bimbang, masalah keuangan, masalah jabatan, mereka itu meninggalkan Tuhan demi jabatan, demi menikah dengan si A, si B. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka menjadi murtad. 1 Timotius 4 memang sudah diberitahu. Akhir zaman akan banyak orang yang akan murtad meninggalkan Tuhan. Tapi lebih banyak orang-orang Kedar, Nebayot, Midian yang datang seperti nubuatan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekarang ini sedang terjadi, saudara. Maka itu membuat kita, apa poin yang penting? Kita jangan jadi bimbang. Kita ikut Tuhan, ikutlah dia dengan sungguh-sungguh hati. Kalau mungkin masalah seberat apapun, jangan masalah itu membuat kita lemah. Tapi kita mau datang lebih dekat dengan Tuhan. Kita berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau andai kata engkau tidak menolong kami Tuhan, engkau tidak membela kami, engkau tidak mendengar doa kami, andai kata engkau tidak akan menyelamatkan kami Tuhan, andai kata engkau belum memberkati kami, oh kami tidak akan bimbang, tidak. Kami hanya menyembah Allah, semata-mata Allah saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus menjamin dalam kehidupan saya dan saudara. Kemarin saya melihat, saudara, ada seorang ibu, dia pakai apa itu? Ya, atribut mereka. Tapi kaget saya, dia bersaksi bahwa dia mendengar suara begitu merdu, suaranya begitu indah. Ikutlah aku ini jalan yang lurus, aku ini jalan yang membawa engkau kepada keselamatan dan kehidupan. Wow, dia percaya sama Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini suatu hal yang Allah sedang kerjakan sekarang ini. Kita orang Kristen seringkali mungkin minta mujizat belum, tapi orang-orang di luar Tuhan nyatakan, Tuhan jamah mereka, celikan mata rohani mereka. Apa semuanya ini? Ini menandakan Tuhan tidak lama lagi akan datang. Maka itu sebabnya, mari kita terus percaya dengan sungguh-sungguh. Allah, Yesus Tuhan kita, Roh Kudus akan membackup kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan sudah berjanji, jangan engkau bimbang. Hai saudaraku, hai anakku, hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, anak remaja pemuda, jangan kamu bimbang hadapi dunia ini. Percayalah, inilah aku, Allah yang memegang kendali, Allah di dalam Yesus, yang dikatakan adapun Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu kala, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Amin.
ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, oh, Roh Kudus hiburku. Amin, amin. Tak usah ku cemas, oh, Dia memberkati kuil sadai. Elsa, haleluya, Elsa, Dia Allah yang Maha Kuasa, haleluya, amin. Dia Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. Elsa daimu mulia, haleluya, oh, Elsa dan Elsa, oh, Allah, oh, jangan kita bimbang. Dialah Allah kita, Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang Maha Kuasa, haleluya. Oh, Elsa, kita nyanyikan sekali. Di Bapak Yohanes akan datang berdoa. Tidak usah kita takut, haleluya. Sebab Dia yang sudah berjanji, Dia akan menyertai saya dan saudara. Dia menjaga kita siang dan malam, amin. Oh, tidak usah kita bimbang, amin. Yesus, Tuhan Yesus, Dia sanggup memelihara kehidupan saya dan saudara. Tak usah kita susah. Oh, Roh Kudus menghibur kita, Kudus hiburku. Oh, tak usah ku cemas, oh, Dia berkat. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, oh, Dia Allah El Shaddai. Oh, Habayabas, Sakalabayabas, Dia Allah yang Maha Kuasa, tidak pernah berubah kuasanya, amin. Oh, Dia Allah yang besar, Dia oh, amin. El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, oh, Allah Maha Kuasa, haleluya. Berkatnya, oh, melimpah, oh, Elsa, berkatnya melimpah, haleluya. Berkatnya melimpah, Elsa. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, buat nama Yesus, haleluya, 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 Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bapa kami dalam haleluya, haleluya. sungguh benar Tuhan. Amin, amin. Firman siang hari ini sudah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Janganlah hidup kami ini Tuhan mendua hati. Oh, Janganlah kami ini Tuhan bimbang Tuhan.
sudah melihat kami kenyataan-kenyataan yang sudah kami lihat ini Tuhan. Haleluya, Bagaikan seperti Sadrak Mesak Abednego Tuhan, disertai Tuhan, seperti Daniel Tuhan, disertai Tuhan. Apakah kami ingin seperti ini atau tidak? Itu ada jawaban di hati kami masing-masing ya Bapa. Tuntunlah kami Tuhan, biarlah kami seperti Sadrak Mesak dan Abednego Bapa, seperti Daniel Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan ya Bapa. Dunia ini sudah mengacaukan iman percaya kami, tetapi kami tetap teguh karena Engkau-lah juru selamat kami ya Bapa. Kami tidak akan goyah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap setia kepadamu Bapa. Haleluya. Kami mau taat akan seluruh firman-Mu ya Bapa. Kami akan membuang dusta di antara kami ya Bapa. Kami tahu kami akan lakukan yang benar Tuhan. Yang kami tahu pura-pura tidak tahu, ampuni mereka ya Bapa. Firman-Mu sudah jelas Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Bukakan hati kami semua agar dan supaya kami Tuhan jangan sampai terkemudian ya Bapa. Biarlah orang-orang yang terdahulu Tuhan akan menjadi terkemudian Bapa. Kami juga ingin seperti mereka ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Sudah kami lama mengikut Engkau Tuhan. Sudah kami terdahulu mengikut Engkau Tuhan. Jangan kami tinggalkan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Glory, Amin. Haleluya. Oh ya Yesus. Ampuni kekurangan kami Bapa. Ampuni kelemahan kebodohan kami Bapa. Amin. Haleluya. Seringkali kami mencintai dunia Tuhan, tetapi saat ini Tuhan kami akan mencintai Engkau ya Bapa. Karena dunia ini sementara Tuhan, Engkau-lah yang kekal ya Bapa. Berapa lama lagi hidup kami Tuhan mencari Engkau Tuhan. Sadarkan kami Bapa, insafkan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Firman-Mu siang hari ini sungguh luar biasa buat kami semua ya Bapa. Apakah kami mau simpan, apakah kami mau buang, itu terserah, ada di pilihan Anda ya Bapa. Tetapi kami semua yakin dan percaya pada siang hari ini yang ada di tempat ini, kami akan merenungkan firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Karena firman-Mu siang hari ini sungguh benar-benar Tuhan akan menuntun kita di dalam keselamatan ya Bapa. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tetapi kami Tuhan tetap setia mengiring kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, biarlah sisa napas kami ini Tuhan, kami selalu akan pergunakan Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Walaupun kami bodoh Tuhan, kami banyak tidak mengerti ya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan, agar dan supaya kami taat akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami Bapa. Meteraikan di dalam iman percaya kami ya Bapa. Berkati juga Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan sebentar kami mau memberikan korban persembahan-Mu Bapa. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Kami Tuhan akan memberi Engkau dengan tulus hati dan ikhlas dan jujur Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Kami tidak akan mencuri berkat daripada-Mu ya Bapa. Apa yang Engkau berikan kepada kami, kami akan mengembalikan pengorban persepuluhan kepadamu ya Bapa. Karena ini janji firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan melangkah, kami tidak akan membuang firman-Mu Tuhan. Kami akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi Tuhan dengan yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.